Perkenalkan, nama saya Indah Listiani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret. Video kali ini adalah video uji kinerja yang saya ambil pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Video ini saya ambil di sekolah saya di SMK Negeri 1 Amuntai. Namun karena adanya pandemi, sehingga pembelajaran ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meet. Nah, berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Perundang-undangan Kesehatan. Nah, hari ini bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Jadi di masa pandemi COVID ini tentunya kalian harus selalu mentaati protokol kesehatan dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Nah, untuk link absen itu sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Silahkan kalian absen terlebih dahulu bagi yang belum absen. Di Gmeet ini ada 12 orang, 7 orang yang tidak hadir. Tadi yang sudah izin sama Ibu ada Mahfuza sama Salsabila. Nah, yang 5 orang lagi silakan nanti sambil dicat di grup WA-nya untuk disuruh segera bergabung di Google Meet. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa agar semuanya dilancarkan. Fitri Askia Susanti, silakan pimpin doa dulu bersama teman-temannya, Fitri. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Ya, semoga semuanya dilancarkan. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bahan berbahaya. Nah, minggu kemarin di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alat kesehatan, kosmetik, dan perbekalan kesehatan rumah. Alat kesehatan itu pernah lah pakai kayak tensimeter, pernah lah. Dicek tekanan darahnya itu adalah alat kesehatan. Kemudian alat cek gula darah. Kemudian kosmetika. Tahu contohnya coba, contohnya kosmetika. Bedak. Bedak, benar. Apalagi? Lipstick, apalagi? Sunscreen. Iya, krim, sunscreen, dan lain-lain. Nah, itu untuk kosmetika itu pasti kalian sudah tahu contohnya apa. Dia itu fungsinya untuk memperbaiki penampilan diri. Itu adalah kosmetik. Sampai kayak kosmetik seperti pasta gigi, itu pun juga termasuk ke dalam golongan kosmetik. Jadi tidak hanya sekedar seperti alat-alat make up itu tadi. Nah, ini materi kita hari ini mengenai bahan berbahaya. Silakan kalian perhatikan dengan baik. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak perlu malu untuk bertanya. Nah, kompetensi dasar untuk pertemuan kita hari ini itu mengenai memahami bahan berbahaya bagi makhluk hidup berdasarkan undang-undang. Kemudian di KD 4.6 itu mengidentifikasi bahan berbahaya bagi makhluk hidup berdasarkan undang-undang. Adapun untuk tujuan pembelajaran, itu yang pertama menjelaskan definisi bahan berbahaya, yang kedua menganalisis sifat bahan berbahaya, kemudian yang ketiga menguraikan persyaratan distributor, penandaan, dan pelaporan bahan berbahaya, yang keempat menulis definisi dan contoh dari bahan berbahaya dengan sifat tertentu, dan yang kelima itu membuat daftar contoh, simbol, dan arti dari beberapa bahan berbahaya. Nah, untuk penilaian pada hari ini itu keaktifan kalian dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu akan ada aspek sikap dan keterampilan. Selain tugas, itu juga ada aspek sikap. Jadi Ibu harap agar semuanya bisa aktif dalam pembelajaran. Kemudian untuk proses pembelajaran kita hari ini,
Jadi nanti kalian akan diberikan materi, kemudian setelah diberikan materi, kalian akan mengerjakan LKPD, baru kita lakukan diskusi kelompok. Di akhir pembelajaran, kalian akan mengerjakan post-test. Post-test itu untuk menilai sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi kita hari ini. Nah, untuk mengawali sebagai orientasi permasalahan, silakan kalian simak video berikut ini. Hari ini kita akan awali. Masihkah suaranya? Sudah, Bu. Oh ya. Kedamaian Bandar Lampung Sabtu sore digerebek polisi dan petugas kecamatan. Polisi menyita 38.000 botol obat pemutih wajah yang mengandung bahan-bahan bahaya. Nah, itu tadi video yang perlu kalian simak untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Coba ada yang mau mengemukakan pendapatnya. Tadi videonya itu membahas tentang apa? Tentang kosmetik ilegal. Tentang kosmetik ilegal. Terus yang lain, ada yang mau menambahkan? Kosmetiknya itu ilegalnya maksudnya seperti apa? Yang lain, coba. Mengandung merkuri. Ya, mengandung merkuri atau mengandung bahan berbahaya. Jadi kalian, terutama yang perempuan, ini kan suka coba-coba kosmetik, hati-hati. Apalagi kalau kosmetik itu menjanjikan sekali pakai langsung putih, misalnya itu hati-hati. Kemungkinan itu mengandung merkuri. Karena merkuri itu langsung mengikis kulit muka kalian. Dia mengukis kulit muka, tetapi jadinya kulit muka kalian lebih tipis dan lebih rentan terkena efek buruk dari sinar matahari. Jadi beberapa tahun ke depan, atau kalau kalian sudah berumur, itu efeknya akan kelihatan. Jadi jangan tergoda pada iklan, terutama iklan yang menawarkan sekali pakai langsung ada hasilnya. Ya, langsung putih. Nah, silakan kalian simak materi pelajaran hari ini pada video berikut. Nah, itu tadi materi kita pada hari ini. Nanti kalau misalkan suara ibu tidak terdengar, itu silakan kalian beritahu ibu ya, supaya pembelajaran kita berlangsung dengan baik. Nah, dari video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu bahan berbahaya? Silakan raise hand-nya. Aisyah Nur Ajizah ya, silakan. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosid, dan iritasi. Iya, nah itu tadi pengertian bahan berbahaya. Secara singkatnya itu adalah bahan kimia ataupun biologi yang dapat membahayakan kesehatan manusia ataupun lingkungan. Untuk contohnya seperti boraks, formalin, rodamin B, dan kuning metanil atau metanil yellow. Nah, adakah bahan berbahaya di lingkungan rumah tangga? Nah, di sekitar kalian, di rumah kalian itu ada apa tidak bahan berbahaya? Ada apa tidak ada, Nadia? Nyamuk, Bu. Obat nyamuk atau obat nyamuk cair. Nah, itu termasuk bahan berbahaya. Hati-hati kalau tertelan atau terminum. Deterjen itu pun juga adalah bahan berbahaya. Parfum, cuka, obat-obatan, pembersih toilet, sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, itu pun juga termasuk golongan bahan berbahaya yang ada di dalam rumah tangga. Tetapi jika digunakan dalam takaran yang sesuai, itu tidak akan menimbulkan efek berbahaya. Nah, jenis-jenis bahan berbahaya itu ada 6. Ada racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Nah, istilah-istilah ini nanti silakan kalian cari pengertiannya apa, dan kemudian kita bahas di sesi diskusi nanti. Kemudian simbol bahan berbahaya. Nah, untuk apa bahan berbahaya diberi simbol? Peringatan, ya peringatan bahwa itu adalah bahan berbahaya. Jadi orang tidak akan salah
ambil atau salah minum. Nah, itu tadi tujuan pemberian simbol bahan berbahaya sebagai tanda peringatan agar melindungi masyarakat dari bahayanya bahan berbahaya itu tadi. Kemudian persyaratan distributor. Nah, distributor bahan berbahaya itu harus memiliki LDP. Lembaran data pengamanan. Iya, mantap. LDP itu adalah lembaran data pengamanan. Nah, jadi misalnya ada kecelakaan, nanti di LDP itu akan tertulis penanganan terhadap kecelakaan bahan tersebut apa. Jadi LDP itu harus disimpan di tempat yang mudah dilihat. Selanjutnya untuk pelaporan bahan berbahaya, ini laporan berkala dibuat setiap 3 bulan. Khusus terhadap importer bahan berbahaya berupa boraks, formalin, merkuri, metanil yellow, rodamin B, dan sianida dan garamnya harus segera melaporkan pemasukan dan penerimaannya kepada Badan POM selambat-lambatnya 2 minggu setelah penerimaan barang tersebut. Nah, jadi kalian ingat ya, ini ada ibu beri cetak tebal, boraks, formalin, merkuri, metanil yellow, rodamin B, dan sianida dan garamnya. Ini harus segera melaporkan selambat-lambatnya 2 minggu setelah penerimaan barang. Nah, apa saja yang dilaporkan? Hal yang dilaporkan itu adalah nama dan alamat jelas pemesan atau pengguna, jumlah bahan berbahaya yang diserahkan, dan untuk keperluan apa bahan berbahaya tersebut digunakan, serta pada kemasan bahan berbahaya harus dicantumkan nama importirnya. Selanjutnya, penyalahgunaan bahan berbahaya. Nah, pernah lah melihat di TV, di berita, atau di sosial media mengenai penyalahgunaan bahan berbahaya? Sering. Contoh penyalahgunaan bahan berbahaya itu seperti apa? Memasukkan borak ke tahu. Memasukkan boraks ke tahu. Tujuannya supaya lebih kenyal. Kepentol bakso pun juga bisa dimasukkan boraks atau dimasukkan formalin supaya lebih awet. Ikan kering dicelupkan di formalin supaya lebih awet. Nah, itu juga ada. Ya, jadi hati-hati terhadap jajanan, terhadap apa yang kita pakai, terhadap apa yang kita konsumsi. Itu harus diketahui dengan jelas komposisinya apa dan harus terdaftar di Badan POM. Sampai sini ada yang ditanyakan lah? Tidak ada. Tidak ada, berarti sudah jelas. Nah, untuk pembagian kelompok, jadi hari ini kita ada 4 kelompok. Silakan kalian buat grup WA kecil dan kemudian kalian berdiskusi kelompok untuk menjawab LKPD yang diberikan. Ibu jelaskan dulu cara pengisian LKPD-nya. Siap, tidak ada. Iya, tidak ada. Ibu harap sudah jelas. Silakan habis ini kalian bekerja berkelompok, diskusi di grup WA kecil, kerjakan masing-masing. Jadi mendiskusikan jawabannya berkelompok, tapi tetap mengerjakan LKPD-nya masing-masing. Ya, silakan jam 10.15 kita bergabung kembali di Google Meet ini. Untuk sesi yang sekarang, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. kembali lagi kita di sesi kedua. Itu tadi sudah berdiskusi lewat WA grup kelompoknya. Kali ini kita akan berdiskusi kelompok mengenai LKPD yang tadi sudah kalian kerjakan. Coba yang mau diskusi pertama siapa? Ibu beri kesempatan, jadi tidak Ibu tunjuk.
Imelda Sari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Sari dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Jaki, Nur Hafijah, Salsabila, dan Siti Rahmawati. Informasi yang didapat adalah penggunaan bahan berbahaya pada kosmetik. Jika pemutih wajah tidak memiliki surat edar atau ilegal dan juga mengandung merkuri, maka penyebabnya dapat membahayakan penggunaannya. Dapat membahayakan penggunaannya di sini karena kosmetik yang ilegal memiliki efek samping. Ya, itu tadi untuk pertanyaan yang pertama. Ini ya kelompok 3 ya. Imelda Sari, Siti Rahmawati, Nur Hafizah, Muhammad Jaki, dan Salsabila. Nah, ini informasi yang kalian dapatkan dari video di atas tadi sudah dibacakan oleh Imelda Sari. Kemudian lanjutkan Imelda Sari ke yang ini. Bagian nomor 1 dan nomor 2, racun dan karsinogenik. 1. Racun merupakan zat padat, cair, atau gas yang dapat mengganggu proses kehidupan sel suatu organisme. 2. Karsinogenik adalah zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Nama korosif, arti bahan yang bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Contoh HCl, H2SO4, NaOH, atau lebih besar 2%. Nama toksik, arti bahan yang bersifat beracun, dapat menyebabkan sakit serius bahkan kematian bila tertelan atau terhirup. Contoh metanol, benzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 untuk presentasinya. Jadi tadi kelompok 3 membahas mengenai informasi yang terdapat pada video yang diputar pertama kali mengenai penggerebekan bahan berbahaya pada kosmetik. Kemudian pengertian racun, karsinogenik. Kemudian arti simbol yang ini ada kayak ada air dari tabung reaksi kena tangan, terus tangannya kayak terkikis, kemudian ada gambar tengkorak. Baik, itu tadi untuk kelompok 3. Kelompok lain silahkan untuk bertanya kepada kelompok 3. Fitri Askia Susanti, ini raise hand. Silahkan Fitri Askia. Kenapa korosif termasuk bahan berbahaya? Kenapa korosif termasuk bahan berbahaya? Silahkan kelompok 3. Fitri Askia dari kelompok berapa? 1. Ya, kelompok 1. Nah, jadi ada pertanyaan dari kelompok 1 dari Fitri Askia Susanti. Kenapa sih korosif itu termasuk bahan berbahaya? Karena dapat merusak jaringan hidup, dapat menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, dan dapat membuat kulit mengelupas. Iya, nah jadi kan bahan yang bersifat korosif itu kalau kena kulit kita itu bisa menyebabkan terkelupas atau merusak jaringan kulit hidup. Nah, karena efeknya itu tadi, maka dia digolongkan ke dalam bahan berbahaya. Coba kalian bayangkan kalau ada di sekitar kita, itu termasuk bahan yang digunakan sehari-hari. Kemudian terkena kulit kita terkelupas, iritasi. Ada juga efek terbakar pada kulit. Nah, itu juga efek dari bahan yang bersifat korosif. Jadi itu tadi kenapa bahan yang bersifat korosif itu termasuk bahan berbahaya. Nah, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 1 Fitri Askia Susanti. Ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, untuk kelompok 3 silakan beri aplaus terlebih dahulu. Ya, kelompok 3 mantap sekali. Selanjutnya, kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Kelompok 2. Oh ya, silakan Aisyah Nur Aziz. Nama saya Aisyah Nur Aziz dari kelompok 2. Anggota kelompoknya Aisyah Turadiah, Nurnida Khairat, Nur Sela, dan Muhammad Radit Maulana. Pengertian bahan berbahaya. Bahan berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Teratogenik adalah sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio.
Mutagenik adalah sifat bahan yang dapat menyebabkan perubahan kromosom yang dapat merubah genetik. Arti simbol nama oxidizing artinya bahan kimia bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan pereduksi. Contoh hidrogen peroksida, kalium perklorat. Ya, Yang terus satunya satu lagi. Dangerous for the environment. Artinya bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contoh tributil timah klorida, tetraklorometan, dan petroleum bensin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain untuk mengajukan pertanyaan. Siapa itu? Nur Hafizah, silakan Nur Hafizah. Apa itu pengertian bahan berbahaya dan beracun menurut OSHA? Pengertian Bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti, dan atau lingkungan. Ya, itu tadi jawabannya dari Aisyah Nur Azizah. Bagaimana Nur Hafizah? Betul. Oke, betul. Seperti bermain cerdas cermat. Iya, itu tadi pertanyaan dari Nur Hafizah sudah terjawab oleh kelompok 2. Yang lain apa ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Sudah. oke, berarti penjelasan dari kelompok 2 sudah dinilai cukup jelas oleh teman-temannya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk presentasinya. Kelompok selanjutnya, tinggal 2 kelompok lagi. Siapa yang mau maju presentasi? Silakan. Fitri Askia Susanti duluan berarti. Fitri Askia kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Askia Susanti. Saya berasal dari kelompok 1. Di kelompok saya ada Rizka Jariah, Mapuza, dan Elsa Novita. Korosif adalah korosif mengacu pada apapun zat kimia yang mampu melarutkan struktur benda target. Zat ini dapat bersifat asam, oksidator, atau basa. Iritasi adalah respon lokal pada kulit karena adanya suatu reaksi kulit setelah terpapar zat kimia, sehingga menyebabkan inflamasi atau luka. Pertama yaitu nama iren, arti bahan yang dapat menyebabkan iritasi, gatal-gatal, dan dapat menyebabkan luka bakar pada kulit. Contohnya NaOH, C6H50H, C12. 2. Nama simbol harmful, arti bahan yang dapat merusak kesehatan tubuh bila kontak langsung dengan tubuh atau melalui inhalasi. Contohnya etilen glikol dan diklorometan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Mungkin Ibu perbaiki sedikit aja. Ini adalah iritan. Kemudian contohnya ini NaOH. Ini C6H5OH dan Cl2. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1. Nur Hafizah, silahkan. Apa nama penandaan untuk bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem? Nama bahan berbahaya yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Coba Ibu tanya dulu Fitri Askia Susanti, kelompok 1 tadi membahas itu apa tidak? Tidak. Tidak. Berarti itu di luar pembahasan dari kelompok 1. Bahan yang dapat merusak ekosistem itu apa namanya yang lain? Dangerous for the environment. Ya, dangerous for the environment. Itu dari Aisyah tadi yang mempresentasikan. Oke, itu jawaban untuk pertanyaan Nur Hafizah. Silakan yang lain.
Ada lagi yang bertanya. Tadi kelompok 1 itu membahas mengenai korosif, iritasi, iritan, dan harmful. Aisyatu Radiah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaran data pengamanan adalah lembaran petunjuk yang berisi informasi tentang apa? Sifat fisika kimia dari bahan berbahaya, jenis bahan yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus yang berhubungan dengan keadaan darurat di dalam penanganan bahan berbahaya. Iya. Ya, terima kasih untuk kelompok. Aisyatu Radiah tadi kelompok berapa? 2. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Jadi LDP itu memuat segala hal mengenai bahan berbahaya. Jadi satu bahan berbahaya itu dari namanya apa, sifat fisika kimianya apa, sampai ke pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Nah, itu tertulis di dalam LDP. Baik, apa ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan jawaban LKPD-nya. Baik, yang tersisa belum presentasi itu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Amalia Putri dari kelas 10 FKK 1 dari kelompok 4 ada Umar Abdul Aziz, Selva Alisa, Fatma Hadijah, Nadia Amalia Putri, dan Widya. Racun itu contohnya adalah atropin. Yang kedua, karsinogenik. Itu contohnya rodamin B. Yang ketiga, teratogenik dan iritasi, contohnya dimetiformamida. Yang keempat, mutagenik dan karsinogenik, contohnya alpha benzoviren. Yang kelima, korosif dan racun, contohnya adalah silenol. Yang keenam, iritasi dan racun, contohnya nitrogen dioksida. Yang ketujuh, racun dan karsinogenik, contohnya boraks. Yang kedelapan, iritasi dan karsinogenik, contohnya formaldehid. Yang kesembilan, racun, iritasi, dan teratogenik, contohnya karbon disulfida. Yang ke-10, racun, iritasi, mutagenik, dan karsinogenik, contohnya etilen dioksida. Simbol yang pertama itu eksplosif. Artinya bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan bunga api, gesekan, atau benturan. Contohnya KCIO3, NH4NO3, dan trinitrotoluena atau TNT. Yang gambar kedua itu flammable. Artinya bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah, mudah terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau loncatan bunga api. Contohnya minyak terpentin. Terima kasih. Untuk kelompok lain, silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan pada kelompok 4. Fitri Askia Susanti, silahkan. Fitri dulu. Kenapa borak termasuk racun dan karsinogen? Temannya yang lain, ada Umar Abdul Aziz, ada Selva Alisa, Hatma Khadijah, Widya. Coba dibantu kawannya, kan berkelompok. Silakan dibantu. Racun, boraks itu kan dia bersifat racun. Kemudian juga kalau digunakan dalam jangka panjang dengan takaran yang tidak sesuai itu dapat menyebabkan kanker atau penyakit kanker.
Nah, karena dia memiliki sifat-sifat itu tadi, ya itulah kenapa dia tergolong racun dan karsinogenik, karena sifat yang dimiliki oleh boraks. Itu jawaban pertanyaan untuk Fitri Askia Susanti. Ya, silahkan yang lain. Ada lagi yang mau bertanya pada kelompok 4? Nur Hafiza, silahkan. Dan tadi kan kelompok 4 membahas tentang sifat dan contoh bahan berbahaya. Dan ulur sifat mutagenik dan karsinogenik itu contohnya rokok, asap rokok. Apa sih berbahayanya asap rokok terhadap kesehatan manusia? Kawan-kawannya sesama kelompok 4, ayo keluarkan suaramu. Nah, kayaknya bahaya asap rokok terhadap manusia itu sudah sangat umum sekali. Coba dari yang pernah didengar aja apa bahayanya asap rokok? Kandungan benzoiren pada asap rokok dapat menimbulkan kanker karena paparan benzoiren meningkatkan produksi salah satu radikal bebas, yaitu reaktif oksigen spesies atau ROS. Intinya menyebabkan kanker. Ya, dapat menyebabkan kanker. Itu salah satu efek dari asap rokok. Baiklah, itu tadi diskusi dari kelompok 4. Apa masih ada yang lain yang mau bertanya? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelumnya kita aplaus dulu untuk kelompok 4. Iya, hari ini mantap sekali. Jumlah yang berbicara pun lebih banyak dari biasanya. Nah, jadi tadi kita sudah membahas mengenai bahan berbahaya. Di simbol, itu kan ada 2 simbol yang hampir mirip. Coba kalian perhatikan antara flammable dan oxidizing. Itu simbolnya hampir mirip. Jadi, kalian jangan sampai keliru dalam mengidentifikasi simbol itu simbol apa. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai sifat-sifat bahan berbahaya seperti racun, iritasi, karsinogenik, mutagenik, teratogenik, korosif, dan iritasi. Korosif itu lebih parah lagi dari iritasi, dapat menyebab kerusakan pada jaringan hidup. Kemudian mutagenik ini perubahan kromosom pada janin. Jadi si ibu mengkonsumsi bahan yang tergolong mutagenik, nah itu dapat menyebabkan perubahan kromosom pada janin. Janinnya menjadi cacat. Cacatnya itu cacat seperti penyakit-penyakit Down syndrome. Nah itu perubahan kromosom yang terjadi. Kemudian teratogenik, bedanya mutagenik dan teratogenik ini sama-sama menyerang janin, tapi teratogenik ini nanti hasilnya itu adalah cacat pada fisiknya. Jadi pada fisiknya misalnya kalian pernah melihat orang yang misalkan jarinya hanya ada 4 atau jarinya berlebih. Nah itu efek salah satunya. Jadi tidak selalu efek teratogenik, tapi salah satunya adalah si ibu mengkonsumsi bahan yang bersifat teratogenik. Tapi tidak selalu ya, bisa juga misalnya si ibu kurang nutrisi atau apa selama kehamilan, itu juga bisa. Nah sampai sini untuk pembelajaran kita hari ini. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Untuk hari ini, coba ada yang bisa menyimpulkan lah pembelajaran kita hari ini mengenai apa? Kesimpulannya, tadi bahan berbahaya adalah zat kimia dan biologi baik dalam bentuk tunggal maupun campuran dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi. Dan warna baru atau bahan berbahaya dilarang digunakan dalam obat maupun makanan dan kosmetika karena dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia, kerusakan properti, dan lingkungan hidup. Ya, itu kesimpulan kita hari ini dari Nadia. Yang lain apa? Ada lagi yang mau menambahkan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Boleh menurut diri sendiri, Kak, Bu? Iya. Jadi menurut sebelum kita membeli atau memakai kosmetik atau membeli makanan, kita harus lebih teliti tentang
bahan-bahan yang dibuat dalam makanan atau kosmetik agar tidak berakibat fatal. Ya, teliti di dalam produk makanan atau kosmetik. Siapa tahu mengandung bahan berbahaya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, cek terlebih dahulu apakah apakah terdaftar BPOM atau tidak untuk makanan ataupun kosmetik. Ini materi yang menurut kalian sulit. Materi apa? Yang mana di antara yang kita pelajari hari ini tadi? Atau, tidak ada yang sulit, Bu. Mudah semuanya. Simbol-simbol. Simbol itu sulit. Artinya kalian harus mengingat simbol-simbol itu simbol apa, artinya apa. Nah, itu tadi untuk materi kita hari ini. Untuk hari ini Ibu nilai apresiasi keaktifan semuanya. Bagus. Alhamdulillah. Semua kelompok aktif, walaupun masih ada beberapa yang diam. Ibu lihat ya, ada masih beberapa yang diam. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya itu lebih berani berbicara lagi. Jangan takut salah. Nah, selanjutnya link post test silahkan kalian kerjakan. Sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Silahkan kalian kerjakan. Waktu mengerjakannya 15 menit. Nanti Ibu tunggu ya. Karena nanti nilainya mau Ibu rekap. Silahkan kerjakan post testnya di Google Classroom. Untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai zat warna berbahaya. Zat warna yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Di buku paket ada, silahkan kalau mau dipelajari terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, nanti bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya. Baiklah, jangan lupa kalau mau kemana-mana selalu terapkan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, sering cuci tangan. Jangan suka nongkrong. Dan kelamaan nongkrong bertemu teman-teman di tempat keramaian. Baiklah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai bertemu kembali.